Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Kita kembali untuk melanjutkan sharing kita tentang coaching, di mana di sini Pak Reza mengangkat topik tentang sarana dan prasarana yang ada di daerah tertinggal ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, baik. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu dulu cerita singkatnya sih Pak, bagaimana sih keadaan atau apa namanya kondisi di tempat tugas Bapak itu tersebut. Seperti itu Pak, saya minta sedikit apa namanya gambaran seperti apa situasi di sana. Silahkan Pak. Baik, Ibu, izinkan saya untuk menceritakan sekedarnya ya, karena saya Ya, ini baik kan Pak. kepala sekolah baru di SD 17 Lebak Apang, kemudian di sana itu saya melihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di sana itu sangat minim sekali, bahkan boleh dikatakan tidak layak dikatakan sebagai sebuah sekolah. Bagaimana tidak layak ketika ruang ruang rumah dinas itu dipakai untuk sebagai ruang kantor guru dan ruang kepala sekolah sekaligus perpustakaan. Kemudian yang kedua, ada dua bangunan yang roboh dan ini masih saya mencoba untuk bagaimana mencarikan solusi. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan warga, tapi nantilah saya ceritakan itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, banyak sekali saya menengok anak-anak ini kekurangan mebel air. Mebel air ini kursi dan meja Ibu, karena semakin hari ketika awalnya sekolah itu sedikit sekali siswanya, kemudian saya hidupkan lambat laun banyak siswa-siswa yang akhirnya memilih bersekolah di situ Ibu. Nah, yang awalnya kemarin itu 18 sekarang jadi 25. Sementara untuk kursi dan mejanya itu tidak memadai. Terlebih lagi mereka ini hanya satu lokal Ibu. Jadi maksud satu lokal ini kelas 1 sampai kelas 6 itu berada di satu ruangan. Iya. Disekat gitu ya Pak ya? Iya, bersekat-sekat Ibu. Kayak di film Laskar Pelangi itu, Bu. Iya benar Pak. Jadi kalau misalnya apa namanya ruang kelasnya itu kan satu ruangan los besar tapi ada sekat-sekatnya, itu ketika mengajar apa enggak mempengaruhi kelas yang lain ya Pak ya? Sangat mempengaruhi, Bu. Sangat berpengaruh. Kadang anak kelas 3 ini rame kan, yang kelas 6 Iya, sedang ulangan. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali, Ibu sebenarnya. iya. Cuman saya sebagai kepala sekolah baru ini belum tahu jalurnya seperti apa, Ibu. Saya sudah pernah menghadap, kemudian eh, orang dinas menyarankan untuk membuat proposal. Sementara saya berdiskusi dengan kepala sekolah yang lain, itu nanti pakai jalur ini aja, pakai jalur lain saja, jangan lewat jalur dinas. Kenapa? Kalau jalur dinas itu kita nunggunya lama gitu, tidak ada yang nanggapi gitu. Kan menurut Bapak tantangan terbesar untuk apa namanya menghadapi terkait keterbatasan sarana ini apa Pak? Nah, itulah kemarin itu saya sudah berdiskusi, eh, baik saya menggunakan dua jalur ini, Bu. Sementara nantinya itu kemarin saya sudah melakukan rapat bersama warga, bersama komite, bersama pengawas, itu mengusulkan bahwa nanti tidak rehab Ibu ya. Jadi bangunan memang rusak berat, tetapi nanti akan dirobohkan bangunan itu. Jadi saya mengusulkan untuk pembangunan unit gedung baru Ibu. Unit gedung baru ini karena lokalnya cuma satu dan itu pun kondisinya rusak ringan Ibu. Lantainya lantai papan, kemudian eh, lapangan sekolah pun juga tidak ada. Kemudian tiang bendera, upacara bendera itu tiangnya sudah roboh Ibu. Nah itulah nanti
saya akan membuat Memprihatinkan ya, dua Pak. jalur. Yang pertama lewat jalur dinas pendidikan, kemudian yang kedua saya akan mengantarkan proposal itu melalui jalur pemerintahan, Ibu. Memprihatinkan juga ya, Pak ya. Iya, iya. Iya, baik Pak. Dari upaya Bapak tersebut, yang mana yang menurut Bapak yang paling efektif ya, Pak ya? Kalau menurut saya yang paling efektif adalah dilakukan kedua-duanya, Bu. Kita enggak tahu apa yang istilahnya nanti ke depan seperti apa, karena saya pun juga baru mengalami hal ini, Ibu. Nah, menurut pengalaman-pengalaman kepala sekolah yang sebelumnya, untuk di dinas ini memang agak sulit karena terkendala prosedur. Sedangkan lewat jalur-jalur pemerintahan ataupun jalur politik ke anggota dewan atau mungkin langsung ke bupati, itu biasanya lebih cepat ditangani, Ibu. Cuman saya kan orang pendatang, Ibu, jadi Iya, benar. belum ada link ke sana saya mungkin. Iya, 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 benar. Baik Pak, kalau boleh tahu udah berapa tahun ya Bapak bertugas di situ ya Pak ya? Saya 2023 diangkat sebagai PLT. Awal Maret Ibu PLT, kemudian langsung akhir bulan Maret itu saya definitif. Oh, masih baru ya Pak ya? Baru Ibu. Oh iya, iyalah Pak, masih tahap penyesuaian ya Pak ya? Ya, kalau menyesuaikan sih saya sudah menyesuaikan, Ibu. Cuman saya ini masih meraba-raba untuk bagaimana Iya, iya, Sarpras ini bisa diperbaiki di sekolah saya, Ibu. baik Pak. Apa yang Bapak pelajari dari pengalaman keterbatasannya sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu ya Pak ya? Karena sekolah itu sebenarnya berada di dusun yang kecil, Bu ya. Berbeda dengan di Iya, iya. desa, Ibu. Kalau di desa itu saya tengok, saya pernah mengajar di desa yang paling pelosok sekalipun, yang jaraknya 8 jam dari Pinoh, ya. Jadi saya melihat sekolahnya ini bagus, sekolahnya besar. Tetapi kenapa kok di sekolah yang sekecil itu, di dusun Lebak Tapang ini, Iya. sekolahnya itu sangat memprihatinkan, Ibu. Saya melihat kok sekolah yang jauh saja bisa besar, kenapa kok sekolah yang di Lebak Tapang ini tidak terurus selama kepemimpinan sebelum saya ini. Maka saya akan berusaha mencari solusinya, dan kemudian saya sudah berusaha menghadap ke Kabid Sarpras, dan beliau memang mengatakan bahwa eh, kepala sekolah yang sebelumnya itu belum pernah menghadap beliau. Mungkin begitu, Ibu. Baik, baik Pak. Selanjutnya Pak, dengan keterbatasan yang ada saat ini, mungkin ada ide-ide lain gitu yang akan Bapak buat atau akan Bapak terapkan kemudian harinya atau bagaimana gitu ya Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak seperti itu? Ada sih, Bu, ada. Jadi saya akan menggandeng juga nanti perusahaan juga, saya akan berikan proposal untuk pembangunan sekolah, mungkin bisa bantu kecil-kecilan, nah untuk bisa bangun WC atau bangun apa kan yang kecil-kecil. Sementara untuk yang Ya. besar-besar ini nanti saya akan mengusulkan proposal itu, mengajukannya lewat dinas. Apa mungkin ada apa namanya entah donatur dari luar selain misalnya perusahaan atau misalnya dari dinas, apakah mungkin ada ya Pak ya donatur-donatur dari luar yang bisa membantu seperti itu Pak? Kira-kira ada nggak Pak? Donatur dari luar ini, ya kita tidak mungkin kan minta eh, donasi dari, misalnya kayak di Pinoh, karena sekolah saya ini kan berada di daerah perkampungan, Ibu. Mungkin dari desa sih Iya. bisa, dari desa atau mungkin dari camat bisa. Karena saya tengok tanah berdirinya sekolah di situ itu
tanahnya itu dulu adalah tanah hibah dari Kecamatan Pinoh Utara. Sementara pemerintahan desanya itu berasal dari Kecamatan Nangapinoh. Nah, Pemdesnya masih ikut Nangapinoh, tetapi berhubung wilayah itu wilayahnya Pinoh Utara, tanahnya itu milik Pinoh Utara, jadi hibahnya itu berasal dari Pinoh Utara. Oke, Justru baik ini Pak. ada dua apa ya keuntungan ya. Saya juga bisa menghubungi yang Pinoh Utara, bisa juga menghubungi yang Kecamatan Nangapinoh, Ibu. Kira-kira langkah konkret apa yang akan Bapak ambil misalnya dalam waktu dekat ini untuk mengatasi apa namanya kurangnya sarana dan prasarana di sekolah itu, Pak? Saya akan berkomunikasi. Sebelumnya saya sudah menghubungi pihak dinas, menghadap ke Kabid Sarpras. Kemudian ini nanti ke depan saya akan menghubungi kepala desa, kemudian pihak camat, dan mungkin bisa nanti menghadap juga Pak Bupati. Cuman saya Iya. sudah berkomunikasi dengan pengawas bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Nanti pengawas yang akan memandu saya, Ibu. Apa yang Bapak butuhkan untuk memastikan bisa menjalankan rencana ini, Pak? Yang saya butuhkan itu keberanian, Ibu, mental, Bentar mentalitas ya, Pak ya. itulah. Karena saya ini kan baru jadi kepala sekolah, Ibu. Jadi saya butuh mental yang kuat ini. Iya, Pak, untuk menghadapi tantangan itu ya, Pak ya, demi masa depan Iya, anak. iya. Oke, Pak. Kemudian bagaimana Bapak akan mengukur kemajuan dari upaya yang sudah Bapak lakukan itu? Yang selama ini yang sudah saya lakukan sih, saya sudah membuat proposalnya, siap saya antar, tinggal nanti eksekusinya, Bu. Nah, ini sudah proposalnya kemarin itu saya diberikan contoh oleh dinas, ini proposalnya seperti ini, sudah saya buatkan, ini sudah saya buatkan, Ibu. Tinggal nanti saya antar dulu ke kemana-kemana, ini kan perlu jalur juga, Ibu, saya perlu jalurnya. Ibu. Ya, benar, Pak. Sepertinya ya. Baik, Pak. Terima Iya, kasih, Pak, atas sharing dan ide-ide luar biasa Bapak pada hari ini ya, Pak. Jadi kita bisa apa namanya saling apa namanya bertukar pengalaman. Kalau tadi Bapak apa namanya mengenai sarana dan prasarana prasarana sekolah. Jadi ini bagi saya ini sangat sangat berharga sekali ya, Pak ya, pengalaman kita yang sudah kita tuangkan dalam sharing kita pada hari ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan, Pak, sebelum kita mengakhiri apa namanya sudah cukup, diskusi kita ini? sudah Atau cukup. mungkin ada hal apa yang mau Bapak sharingkan lagi terkait dengan kebutuhan sekolah atau apa gitu, Pak? Pak, baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas apa sharingnya pada siang hari ini. Mungkin Ya, hanya sama-sama, ini Ibu. ya Pak ya. Baik Pak, Dan tar umpan dulu Pak. balik. Saya buka. Baik, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi ya Pak, menurut Bapak ya? Hmm. Silakan Pak. Apa yang sudah Yang berjalan sudah dengan baik berjalan selama dengan percakapan ini tadi? baik itu yang saya rasakan ketika tadi Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, ya kan, saya melihat bahwa saya ini sudah mulai sadar bahwa tantangan ini kalau saya sendiri yang akan melakukan, yang akan melaksanakan, itu akan berat, Ibu. Jadi saya sadar bahwa tantangan ini hanya bisa dihadapi secara berkolaborasi dulu. Kemudian saya juga fokus pada solusinya, bagaimana nanti solusi itu bisa saya temukan bersama-sama dengan masyarakat, dengan mungkin dengan guru-guru yang di sana, bagaimana nanti solusi itu bisa tercapai. Pelan-pelan nanti akan ketemu juga solusi. Intinya komunikasi ya Pak ya. Iya, ya betul. Baik. Kemudian selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki ya Pak ya atau ditingkatkan? Masalah itu Bu, keberanian Ibu. Jadi saya merasa bahwa selama ini itu saya kurang berani untuk mengambil tindakan karena saya juga baru dan juga pendatang juga kan. Jadi kemudian Iya Pak.
ada pengetahuan-pengetahuan teknis dan manajemen sekolah itu yang belum saya pahami, Bu, sampai sekarang. Dan juga saya merasa lebih banyak membutuhkan saran-saran dari guru-guru, dari kepala sekolah yang lain, ya kan, dari masyarakat seperti apa. Itu saya sangat membutuhkannya itu. Dan yang selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh Pak dalam melakukan coaching ini tadi? Tentunya saya ingin berusaha membuat jeda sebelum sesi coaching. Saya meregangkan badan dulu, senam-senam dulu, kemudian tadi selama coaching ini saya berusaha untuk fokus mendengarkan, menahan diri dari reaksi anak saya ini nangis-nangis, tetap saya eh, Ya, fokus Pak. di sini karena saya tahu ini direkam, Bu, ya. Jadi saya akan memberikan yang terbaik juga. Iya, baik Pak. Kemudian selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Pak? Kemungkinan saya ingin mengembangkan keberanian saya karena saya pastinya akan terus belajar dari pengalaman baik dari mentor-mentor saya yang di bidang eh, kepemimpinan, kepala sekolah, kemudian membangun pengetahuan manajemen. Nah, ini saya juga mengikuti karena kekurangan ilmu saya di bidang manajemen sekolah ini, saya kemarin itu ngambil S2, Bu, di manajemen pendidikan di Universitasnya Ki Hajar Dewantara. Itu Wah, mantap Universitas tuh, Pak. Sarjana Wiyata Taman Siswa di Yogyakarta, Ibu. Nah, mohon doanya, Ibu, saya ngikuti beasiswa S2 ini BPI dari Kemendikbud, Ibu. Saya ngambil di Iya, iya, Pak. kampusnya Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan anulah dalam waktu-waktu dekat ini ada pengumuman dan membawa Amin, hasil yang amin. positif. Nah, Amin, Pak. kemudian saya juga Berarti baru akan daftar ya, Pak, ya? menjaga kader. Sudah, Ibu. Sudah, kemarin Oh, itu iya, 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 sudah iya. tahap seleksi administrasi lolos, seleksi wawancara lolos. Belum, belum, belum ada pengumuman. Ini tinggal pengumuman ini, Bu. Oh, mantap, mantap, Pak. Silakan berkarya, Pak. Iya, Lanjutkan, Pak. iya, ya. Mungkin Oke, setelah inilah. baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching, Pak? Yang saya rasakan ketika di coaching ini, saya merasa bahwa, oh, ini loh ada kekurangan saya bisa menemukannya. Selama ini mungkin saya tutup-tutupi, Ibu, ya. Kemudian saya juga merasa ada kelebihan-kelebihan yang mungkin harus saya maksimalkan, seperti saya mencari mentor, kemudian sering berdiskusi dengan kepala sekolah yang lebih senior, tadi kan, bagaimana caranya ketika di sarpras di sekolah saya itu jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain itu, saya merasa di sini itu merasa didukung dan dipahami oleh Ibu. Kemudian lebih jelas saya berpikirnya, ya kan, lebih jelas. Oh, ini yang sebelumnya saya bingung bagaimana ya. Pertama, ternyata saya bisa mencari solusinya sendiri, Ibu. Dan yang ketiga itu dengan coaching ini membantu saya meningkatkan kesadaran diri saya, terutama dalam hal keberanian eh, dalam meningkatkan keterampilan manajemen pendidikan di sekolah. Kemudian saya termotivasi juga ini untuk segera bertindak ini karena waktunya sudah mulai ANBK, sudah mau mepet ya, Bu, ya. Apalagi Iya, dengan benar, tugas-tugas Pak. kita yang menumpuk ini, kalau tidak segera kita eksekusi juga, wah, rasanya hanya Iya, di kewalahan, anu Pak. saja, di dalam angan-angan saja untuk mengajukannya gitu Iya, loh. iya. Dan tentunya saya setelah ini akan melakukan refleksi secara mendalam bahwa saya akan merasa eh, dengan refleksi ini saya akan merasa lebih nyaman untuk berbicara secara terbuka dan berkomitmen terhadap rencana tindakan yang ingin saya ambil. Mungkin itu saja, Ibu, dari saya. Terima kasih. Baik, Pak.
Terima kasih atas coachingnya hari ini, Pak. Selamat sore.